Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Jumat pagi ini tanggal 2 September 2022. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Kita bersyukur oleh karena Yesus baik. Tuhan pelihara kemarin, saya katakan tanggal 1, sekarang sudah tanggal 2. Cepat sekali Bapak Ibu ya. Biar kita makin hari makin cinta Tuhan. Kita makin hari makin mengasihi Tuhan. Sungguh kita mau setia sama Tuhan. Saya berkobar-kobar kalau bicara tentang cintanya Yesus. Saya tidak pernah bosan, saudara. Senantiasa saya mau ada di dalam kasih Tuhan. Dan kita minta Roh Kudus kan tuntun hidup kita, supaya kita tidak melanggar firman Tuhan, tapi berada di dalam kekudusan Tuhan. Firman Tuhan renungan pagi ini, kuduskanlah dirimu, karena tertulis di dalam ayat kalimat nanti yang kita baca. Karena Allah itu kudus, maka di dalam pekerjaan Tuhan harus kudus, saudara. Ya, melain pekerjaan dunia aja harus benar, tidak boleh korupsi, tidak boleh bohong, itu pekerjaan dunia. Apalagi pekerjaan Tuhan harus tempatkan di atas segala-galanya, karena Allah itu kudus. Tuhan Yesus Maha Agung, Maha Sempurna. Sebagai bukti kita respect sama Tuhan, kita melayani pekerjaan Tuhan harus sungguh-sungguh menghormati sama Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya akan menyanyikan sebuah pujian. Peganglah tanganku ya Roh Kudus, sebab tanpa Roh Kudus kita tidak mampu, tidak bisa berbuat apa-apa. Bicara kekudusan Tuhan itu tertulis, saudara. Saya mau baca tentang kekudusan Tuhan. Itu tertulis dalam Imamat pasal 11. Sudah tertulis, saudara. Saya mau baca ya, karena saya harus baca Alkitab ya, selalu nandaskan firman Tuhan. Ya, Imamat pasal 11 ayat 44, demikian firman Tuhan. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu, dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Amin. Oleh karena itu mari kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan pegang janji Tuhan, hidup di dalam kekudusan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan semua berkati kita semua. Peganglah tanganku Roh Kudus, haleluya, setiap hari, amin, haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri, haleluya, tanpa Rohmu, amin, haleluya. Bawalah diriku kepada, haleluya, segala kebenaran, haleluya, agar ku tidak tersesat, haleluya, mengikuti jalanmu, amin, haleluya. Kudus, kudus Tuhan, haleluya, kuduslah namamu, amin, haleluya. Ku beri syukur dalam, amin, haleluya, simfoni amin. Ajaib, ajaib Tuhan, haleluya, ajaiblah namamu, amin, haleluya. Nama yang beri menang, haleluya, Yesus namanya, amin, haleluya. Peganglah tanganku ya Roh Kudus, haleluya, setiap hari, haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri, amin, haleluya, tanpa Rohmu, amin, haleluya. Bawalah diriku kepada, haleluya, jalan kebenaran, haleluya, agar ku tidak tersesat, haleluya, mengikuti jalanmu, amin, haleluya. Kudus, kudus Tuhan, haleluya, kuduslah namamu, amin, haleluya. Ku beri syukur dalam, amin, haleluya, simfoni indah, amin, haleluya. Ajaib, ajaiblah Tuhan, haleluya, ajaiblah namamu, amin, haleluya. Nama yang beri menang, haleluya,
Yesus namanya. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama-Mu yang sempurna Tuhan. Engkau di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu. Peganglah hidupku ya Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Peganglah tanganku ya Roh Kudus. Haleluya. Setiap hari. Haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri. Amin. Haleluya. Tanpa Roh-Mu. Amin. Haleluya. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran. Haleluya. Agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Amin. Haleluya. Kudus, kudus Engkau Tuhan. Kuduslah nama-Mu. Ku beri syukur dalam haleluya simfoni indah. Haleluya. Oh ajaib, ajaib Tuhan. Haleluya. Ajaiblah nama-Mu. Amin. Haleluya. Nama yang beri menang. Haleluya. Yesus namanya. Haleluya. Nama yang beri menang. Haleluya. Yesus namanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang indah pada pagi hari ini Bapa. Kuduskan sebentar mulut kami, hati kami, tubuh jiwa roh kami. Sebentar kami membaca firman-Mu Tuhan. Biar firman-Ku simpan dalam hati kami, supaya kami tidak berdosa kepada Tuhan, supaya kami melangkah di dalam kebenaran Tuhan, dan hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Hidupku dibentuk untuk menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa, segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama di atas segala nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Jumat pagi ini tanggal 2 September tahun 2022. Amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur sebab hidup ini adalah milik Tuhan. Semua yang kita miliki berasal dari Tuhan. Nafas aja tidak kita ciptakan oksigen. Kita tidak bisa ciptakan oksigen. Tidak kita ciptakan rambut. Rambut asli bisa manusia ciptakan rambut palsu, tapi namanya palsu. Tapi kita semua asli berasal dari Tuhan. Kalau kita berasal dari Tuhan, mari ikutin firman Tuhan. Ikutin apa perintah Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan pelihara hidup kita sampai hari ini tanggal 2 September. Rutin tiap pagi kita baca firman Tuhan, kitab perjanjian lama. Amin. Puji Tuhan atas rahmat anugerah Tuhan. Kita saat ini sudah baca 2 Tawari Fatsal 35. Berarti kita tinggal satu fatsal lagi, karena 2 Tawari hanya 36 fatsal. Setelah itu kita masuk dalam kitab Esra.
Puji Tuhan. Mari kita ikuti dengan penuh kesetiaan. Hari demi hari, tanggal demi tanggal kita ikuti. Makin hari makin mau cinta Tuhan. Berjalan di dalam firman Tuhan. Amin. 2 Tawarik pasal 35 ayat 1-19 dengan tema firman Tuhan hari ini. Kudus karena dirimu, tertulis dalam Alkitab. Mari kita bahas. Kita baca firman Tuhan, ayat 1 demikian firman Tuhan. Kemudian Yosua merayakan Paskah bagi Tuhan di Yerusalem. Domba Paskah disembelih pada tanggal 14 bulan yang pertama. Ia menetapkan tugas para imam dan mendorong mereka menunaikan tugas jabatannya dalam rumah Tuhan. Berkatalah ia kepada orang-orang Lewi yang adalah pengajar seluruh Israel dan orang kudus Tuhan. Tempatkanlah tabut kudus itu di dalam rumah yang telah didirikan Salomo bin Daud Raja Israel. Tidak usah lagi kamu mengusungkan, sekarang layanilah Tuhan Allahmu dan Israel umatnya. Bersiaplah menurut puak-puakmu dan menurut rombongannya, sebagaimana yang dituliskan Daud Raja Israel dan Salomo anaknya. Berdirilah di halaman tempat kudus menurut golongan puak saudara-saudaramu yang lain, yakni kaum awam, dengan satu rombongan puak orang Lewi untuk tiap golongan saudara-saudaramu itu. Sembelihlah domba Paskah kudus karena dirimu dan adakanlah persiapan bagi saudara-saudaramu supaya dilakukan apa yang difirmankan Tuhan dengan perantaran Musa. Yosua menyumbangkan kepada kaum-kaum awam sejumlah 30.000 ekor kambing domba, yakni domba-domba dan kambing-kambing jantan yang muda, semuanya sebagai korban Paskah bagi semua orang yang hadir. Selain itu disumbangkannya 3.000 ekor lembu, semuanya itu dari harta milik raja. Juga para panglimanya memberi sumbangan sukarela kepada rakyat, para imam dan orang-orang Lewi. Kemudian Hilkiah, Sekaria dan Yehel para pemuka rumah Allah memberi kepada para imam 2.600 ekor kambing domba sebagai korban Paskah, dan selain itu 300 ekor lembu. Lalu Konaya dan kedua saudaranya Semaya dan Nathanael serta Habsia, Yeel dan Yosabat, para pemimpin orang-orang Lewi, menyumbangkan kepada orang-orang Lewi 5.000 ekor kambing domba sebagai korban Paskah, dan selain itu 500 ekor lembu. Setelah upacara ibadah disiapkan, berdirilah para imam pada tempatnya dan orang Lewi menurut rombongannya sesuai dengan perintah raja. Maka disembelihlah domba Paskah, dan para imam menyiramkan darah yang mereka terima dari orang Lewi, sedang orang-orang Lewi menguliti domba itu. Tetapi mereka memisahkan korban bakaran untuk diserahkan kepada kaum awam menurut golongan puak mereka, supaya dipersembahkan kepada Tuhan sebagaimana tertulis dalam kitab Musa, dan demikian pula dilakukan mereka dengan lembu-lembu. Kemudian mereka memasak domba Paskah di atas api sesuai dengan peraturan. Sedang persembahan kudus mereka masak dalam kuali, belanga dan pinggan, lalu membawanya cepat-cepat kepada segenap kaum awam. Kemudian mereka menyediakan bagi dirinya dan bagi para imam, karena para imam yakni anak-anak Harun sampai malam hari sibuk mempersembahkan korban bakaran dan segala lemak. Oleh sebab itu orang-orang Lewi menyediakannya bagi dirinya dan bagi para imam yakni anak-anak Harun. Para penyanyi yakni Bani Asaf dan ada pada tempat mereka sesuai dengan perintah Daud, Asaf, Heman dan Yedutun pelita raja itu. Juga para penunggu pintu gerbang ada pada tiap-tiap pintu gerbang. Mereka tidak usah meninggalkan tugas mereka, karena saudara-saudara mereka orang-orang Lewi menyediakannya untuk mereka. Demikianlah seluruh upacara ibadah bagi Tuhan disiapkan pada hari itu untuk merayakan Paskah dan untuk mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah Tuhan sesuai dengan perintah Raja Yosia. Pada waktu orang Israel yang hadir di situ merayakan Paskah dan hari raya roti tidak beragi selama 7 hari. Paskah semacam itu tidak pernah lagi dirayakan di Israel sejak Nabi Samuel. Seorang pun di antara raja-raja orang Israel tidak pernah merayakan Paskah seperti yang dirayakan oleh Yosia dengan para imam dan orang-orang Lewi, dengan seluruh orang Yehuda dan Israel yang dapat hadir, dan dengan penduduk Yerusalem. Ayat 19 yang terakhir. Paskah itu dirayakan pada tahun ke-18 pemerintahan Yosia. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca, yang sudah kita renungkan di dalam 2 Tawarik pasal 35 ayat 1-19. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Amin. Kita terima tuh berkat Tuhan, dan kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau setia dan kita mau taat kepada firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Renungan firman Tuhan dengan tema kudus karena dirimu itu tertulis di Ramian ke-6, saudara. Sembelihlah domba Paskah kudus karena dirimu,
dan adakanlah persiapan bagi saudara-saudaramu supaya dilakukan apa yang difirmankan Tuhan perantaran Musa. Perantaran Musa adalah hamba Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan, hamba Tuhan, begitu banyak saat ini kita dengar firman-firman yang sudah kita dengar dari para hamba Tuhan. Yang penting di sini, kuduskanlah hidup kita. Menghadapi Tuhan harus kudus, karena sudah saya katakan dalam Imamat 11 ayat 44, Allah itu kudus. Jangan ada kita hidup di dalam dosa. Sekali berdosa minta ampun sama Tuhan, bertobat. Jangan hidup di dalam dosa terus, karena Allah itu kudus. Kalau bapak ibu mau masuk neraka, boleh main-main dengan dosa, tidak perlu hidup kudus. Di neraka tidak perlu kekudusan, tapi dosa sumbernya dosa di neraka. Tapi kalau di surga sumbernya kekudusan, karena Allah itu kudus. Karena firman Tuhan katakan dalam Wahyu pasal 21 ayat 27, tidak ada barang yang najis di surga. Oleh karena itu kekudusan dari saat ini kita harus latih Bapak Ibu. Kuduskanlah dirimu, itu perintah Tuhan. Dan masalah Paskah ini sebetulnya bayangan daripada apa? Sembelihlah domba Paskah bagian daripada pengorbanan Tuhan. Tuhan Yesus yang begitu kudus, Tuhan yang begitu mulia, dia begitu agung, begitu sempurna. Dia rela, dia disembelih, yaitu mati di atas bukit Golgota demi mengampuni dosa kita. Domba Paskah itu artinya Yesus yang sudah rela berkorban kita seperti domba. Domba yang tidak berdosa. Yesus tidak pernah berdosa. Tapi karena anugerah Tuhan kita diselamatkan melalui pengorbanan dari Tuhan Yesus. Tanpa pengorbanan dari Tuhan Yesus, surga hanya cerita. Tidak bisa saya mengenal kebenaran tanpa pengorbanan Tuhan Yesus. Tidak mungkin saya bisa main gitar, tidak bisa khotbah. Semua orang bisa jatuh di dalam dosa. Dan upah dosa maut, saudara. Semua tidak ada surga tanpa pengorbanan dari Tuhan. Oleh itu kita responi pengorbanan Tuhan yang begitu kudus. Tuhan begitu agung. Tuhan begitu mulia. Dia rela melakukan segala-galanya karena cintanya kepada kita. Oleh itu mari sebagai bukti kita cinta Tuhan, mari kita mau hari demi hari kita melangkah di dalam kekudusan Tuhan. Jangan main dengan dosa. Sekali saudara berbuat dosa, sekali minta ampun dan bertobat. Hiduplah di dalam kekudusan Tuhan. Hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah ada dendam, dengki, benci, main dengan dosa, berzina, perselingkuhan, dusta, segala macam dosa kita tinggalkan dalam nama Yesus. Mari firman Tuhan katakan, kuduskanlah dirimu, karena Allah itu kudus. Dan saudara firman Tuhan saya mau bacakan sebagai terakhir dalam 1 Petrus. Senantiasa saya berkali-kali bicara kekudusan, karena firman Tuhan yang saat ini bicara tentang kekudusan. Jadi saya harus bicara tentang kekudusan berkali-kali lebih bagus. Karena berarti apa? Berarti karena Allah itu kudus, mempersiapkan kita hidup kudus. Karena firman Tuhan katakan dalam surat 1 Petrus pasal 1, saya mau baca surat 1 Petrus pasal 1 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Amin. Ini bicara surga hidup di dalam kekudusan. Kalau dunia tidak mengenal kudusan, dunia ini mengenal daging, kemewahan hidup, kejemawaan, pesta pora, main-main dengan dosa, itu dunia. Akibat dari dosa pantesan banyak orang berzina, banyak orang pencuri, pembunuh, segala macam terjadi dosa-dosa, pengkhianatan, segala macam dosa bisa terjadi di dunia ini. Tapi di surga tidak ada lagi dosa. Karena sumbernya dosa iblis sudah jatuh, sudah dicampakkan ke bumi. Nanti akan dicampakkan dengan neraka buat selama-lamanya. Tapi bagi kita yang hidup di dalam kekudusan Tuhan, tempatnya surga buat selama-lamanya. Mari kita sesuaikan firman Tuhan. Biar makin hari kita dengarkan firman Tuhan, kita belajar dari saat ini. Kita mau investasi spiritual, investasi rohani, hidup melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Jauh dari dosa, tapi dekat dengan Tuhan, supaya kita makin hari hidup di dalam kekudusan Tuhan. Oleh karena itu mari kita minta sama Tuhan, supaya Roh Kudus akan menuntun hidup kita, supaya kalau Roh Kudus mengajar kita, menginginkan kita untuk kita melangkah di dalam kekudusan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Peganglah tanganku, Roh Kudus. Amin. Haleluya. Setiap hari. Amin. Haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri, haleluya, tanpa Roh-Mu, amin, haleluya. Bawalah diriku kepada, haleluya, jalan kebenaran,
kebenaran, haleluya, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu, amin, haleluya. Kudus, kudus Tuhan, haleluya, kuduslah nama-Mu, amin, haleluya. Ku beri syukur dalam, amin, haleluya, simfoni indah, amin, haleluya. Oh ajaib, ajaib Tuhan, ajaiblah nama-Mu, amin, haleluya. Nama yang beri menang, haleluya, Yesus namanya, haleluya. Tuhan Yesus Kristus, haleluya, Bapakku, juru selamatku, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Kita minta pimpinan Roh Kudus akan menuntun hidup kita untuk kita berjalan di dalam kekudusan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.